Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amalia Putri dari kelas B Pagi semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Materi kuliah Bahasa Indonesia sangat penting untuk terus dipelajari dan dikembangkan. Bahasa Indonesia bahkan tercantum dalam Ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Banyak sekali anak muda pada zaman sekarang ini tidak merasa bangga dengan bahasanya, malah merasa bangga dengan bahasa negara lain. Padahal bahasa Indonesia sendiri begitu vital di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah seharusnya sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi kuliah bahasa Indonesia, seperti dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia juga bisa menjadi sarana pembinaan, persatuan, dan juga kesatuan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa bangsa. Kemudian, kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berbagai macam tujuan dengan tepat dan juga kreatif. Meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional sosial. Kita juga bisa memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan. Kita bisa mengembangkan penalaran dan memahami beragam budaya Indonesia melalui Khazanah Kesusastraan Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, berupa subjek dan predikat, dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata ataupun diksi yang tepat dalam kalimat. Jika sudah memenuhi kaidah-kaidah tersebut, maka jelas akan mudah untuk dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, bagaimana tips menyusun kalimat supaya menjadi kalimat efektif? Yang pertama, yaitu kesatuan gagasan, yang berarti dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contohnya, ibu sedang membeli buku di pasar. Nah, pada contoh kalimat ini terkandung subjek, predikat, objek, dan juga keterangan tempat. Tips yang kedua yaitu kesejajaran. Berarti di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh nih, Raga membantu ibu membuat makanan di dapur. Pada contoh ini, adanya kesamaan yaitu imbuhan me pada membantu dan membuat. Tips yang ketiga yaitu kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan yang berlebihan. Contohnya, sayur-sayuran, sawi, mentimun, wortel, serta kentang sangat disukai oleh Salsa. Ini sudah sangat jelas bahwa sayur-sayuran tidak diperlukan dalam penyusunan kalimat efektif, karena seharusnya kalimat ini hanya menggunakan sawi, mentimun, wortel, serta kentang sangat disukai oleh Salsa. Berarti kata dari sayur-sayuran ini tidak diperlukan lagi di sini. Tips yang keempat yaitu penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan, karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut.
Tips yang kelima yaitu kelogisan. Logis atau masuk akal. Jadi, dalam penyusunan kalimat unsur-unsurnya harus berhubungan. Contoh, Bapak Direktur, saya persilahkan naik ke podium. Jadi, yang telah saya jelaskan tadi harus ada dalam penyusunan kalimat. Kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai unsur huruf pertama kata pada awal kalimat, huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Kesalahan penulisan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan dan imbuhan di, ke juga terjadi beberapa kesalahan yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan penulisnya, harus ditulis terpisah dari kata pengikutnya, atau gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Kemudian, terdapat kesalahan penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca koma, kesalahan penggunaan tanda hubung, kesalahan penggunaan tanda tanya, dan kesalahan penggunaan tanda titik dua. Sementara itu, kesalahan penggunaan tanda seru, kesalahan penggunaan tanda petik titik koma, kesalahan tanda petik tunggal, kesalahan penggunaan tanda petik, dan kesalahan penggunaan garis miring disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan tanda baca yang sesuai dengan pedoman PUEBI. Oleh karena itu, dari kesalahan-kesalahan ejaan ini diharapkan bisa diperbaiki dengan meningkatkan pengetahuan mengenai ejaan yang bisa diperoleh melalui buku, guru, sosial media, dan masih banyak lainnya. Kata serapan bahasa Sanskerta yaitu waspada, yang berarti hati-hati. Maknanya, kita harus waspada terhadap tindak kejahatan yang sering terjadi di dalam lingkungan kehidupan. Situasi penggunaannya, misalnya saat berada dalam kendaraan umum sering terjadi tindakan kejahatan. Jadi kita harus berhati-hati. Kata serapan bahasa Cina yaitu kongsi. Artinya yaitu kerjasama. Maknanya sepakat untuk melakukan kongsi. Situasi penggunaannya saat dua orang atau lebih yang sudah menyetujui untuk bekerja sama. Kata serapan bahasa Arab yaitu doa, artinya permohonan. Makna meminta dengan harapan bersungguh-sungguh kepada Allah. Situasi penggunaannya bisa saat sedang sholat maupun dalam segala aktivitas yang bisa kita lakukan untuk melakukan doa. Kata serapan bahasa Portugis yaitu gudang, yang kata aslinya yaitu gudao, artinya rumah atau bangsal. Maknanya tempat penyimpanan barang-barang bekas. Situasi penggunaannya saat memerlukan tempat untuk menyimpan barang bekas. Kata serapan bahasa Belanda yaitu mesin, artinya mesin. Maknanya alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Situasi penggunaannya ketika membutuhkan bantuan dari alat mekanik. Kata serapan bahasa Inggris yaitu computer, artinya komputer. Maknanya alat pengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Dan situasi penggunaannya biasanya saat mengerjakan tugas maupun melakukan pekerjaan lainnya. Kata serapan bahasa Jepang yaitu chudako, artinya kapten. Maknanya ketua dari sebuah perkelompokan. Situasi penggunaannya yaitu saat seseorang sudah melewati banyak tahapan dan dianggap pantas untuk menjadi pemimpin sebuah kelompok. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.